Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas B. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, yaitu nama saya Reza Rizky Wulandari dengan NIM 153-2048. Saya Diah Rahmawati Sukma dengan NIM 153-2062. Saya Galih Huning Wicaksono dengan NIM 153-00072. Perkenalkan, nama saya Windy Ayudea, NIM 153-2078. Saya Sini Natali Wijaya dengan NIM 153-2079. Di sini kami akan mempresentasikan tentang destination marketing yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dwi. Destinasi merupakan salah satu hal yang sering dicari oleh orang untuk kebutuhan liburan. Saat ini fenomena dunia pariwisata telah berkembang menjadi industri yang mendunia, begitu pula dengan industri bisnis. Industri bisnis pariwisata yang semakin berkembang membuat persaingan antar destinasi wisata menjadi semakin tajam. Pengelola destinasi wisata saling berlomba untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatanya. Perlu adanya sebuah pengenalan dari sebuah destinasi sehingga orang akan tertarik untuk staycation ataupun sekedar untuk mengunjunginya. Meningkatkan kunjungan wisata dibangun dari terciptanya kepuasan wisatawan terhadap destinasi wisata yang telah dikunjungi. Destinasi wisata yang bagus harus mampu menyediakan fasilitas wisata yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung untuk memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan mereka selama berkunjung. Dengan demikian, perlu adanya strategi marketing untuk pengelolaan suatu destinasi tersebut sebagai media pengenalan sekaligus promosi. Media sosial mempunyai peran sangat penting untuk memviralkan sebuah destinasi wisata, seperti strategi viral marketing ini yang merupakan sebuah upaya promosi yang memanfaatkan kekuatan informasi word of mouth dalam dunia online. Jika penyebarannya digunakan dengan tepat melalui media, maka dampaknya dapat memberikan manfaat yang besar, mempererat komunikasi dengan teman atau saudara yang berjauhan, bertukar informasi, dan bahkan bisa dijadikan sebagai tempat atau wadah untuk mempromosikan bisnis yang sedang dikerjakan. Jejaring media sosial tersebut memiliki berbagai bentuk penyampaian pesan seperti gambar, video, dan pesan menarik, sehingga motivasi wisatawan untuk berkunjung pada destinasi wisata di Kabupaten Bima dapat terpicu karenanya. Motivasi wisatawan yang sangat beragam merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan industri pariwisata di daerah, karena hal itu dapat menjadi pendorong minat wisatawan untuk berkunjung. Ini merupakan hasil riset dari jurnal yang berjudul Viral Marketing dan Motivasi Wisatawan dalam Meningkatkan Minat Berkunjung pada Destinasi Wisata di Kabupaten Bima oleh Sri Ernawati. Selanjutnya adalah resume atau pembahasan buku dengan judul Nation Branding oleh Kate Dini. Strategi dan teknik brand management dapat diaplikasikan pada negara-negara, baik negara kecil ataupun negara besar. Negara berkembang maupun negara maju, nation brand merupakan perpaduan elemen yang unik, multidimensional, yang memberikan diferensiasi. Berikut poin-poin yang menjadi pokok pembahasan pada buku ini, yaitu pentingnya pemahaman fenomena nation branding, bagaimana membangun inovasi yang efektif untuk meningkatkan reputasi suatu negara. Selanjutnya, apa identitas nasional yang memegang peranan penting dalam nation branding? Lalu, apa saja elemen dalam strategi nation branding dan bagaimana potensi ke depan dari nation branding? Nation branding merupakan fenomena yang menarik, kompleks, dan kontroversial. Menarik karena mewakili area di mana sedikit sekali teori yang terkait nation branding, namun aktivitas nyatanya begitu banyak di belahan dunia manapun. Nation brand didefinisikan sebagai perpaduan elemen yang unik, multidimensional, yang memberikan diferensiasi budaya suatu negara dan relevansi bagi semua target audiensnya. Proses dalam membentuk nation branding membutuhkan peran serta dari stakeholder kunci seperti perwakilan dari pihak pemerintah, commerce, non-profit organization, tourism, dan media. Upaya negara melakukan branding bertujuan untuk menarik turis, menstimulasi investasi di dalam, dan mendorong ekspor.
Tujuan selanjutnya bagi beberapa negara adalah menarik sumber daya berbakat, di mana negara saling bersaing untuk menarik siswa dan mahasiswa agar menjalani studi di negara dan menarik tenaga ahli nation brand yang positif dan powerful dapat berdampak pada competitive advantage atau keunggulan bersaing. Suatu negara, khususnya di era globalisasi ekonomi saat ini, Michael Porter pernah menjelaskan dan mendorong pentingnya perbedaan antara bangsa dan perbedaan dalam karakter nasional. Selanjutnya dijelaskan mengenai identitas nasional yang juga memegang peran penting bagi nation branding, di mana identitas nasional sendiri itu dijelaskan bagaimana pemahaman dan juga kesadaran pada fitur ini yang menjadi identitas nasional itu juga prasyarat dalam membangun sebuah kampanye dalam kegiatan nation branding, di mana brand suatu negara itu bukan hanya berasal dari perusahaan, tapi juga berasal dari suatu dalam negara identitasnya sendiri. Jadi misalnya Toyota identik dengan Jepang, tapi brand suatu negara juga berasal dari budaya dengan arti yang luar seperti bahasa, literatur, musik, olahraga, arsitektur, dan hal lainnya yang juga mewujudkan jiwa dan kepribadian dari suatu negara sendiri yang ujung-ujungnya akan menjadi sebuah brand identity dan juga national identity. Kemudian dijelaskan juga seperti elemen dalam strategi nation branding, di mana strategi nation branding itu merupakan upaya yang kompleks dan prinsip analisis strateginya itu juga dijelaskan seperti bentuk perencanaan dan juga implementasi pada suatu perusahaan itu diterapkan pada negara juga. Dan meskipun ada elemen spesifik dalam strategi nation branding yang akan membedakan dari hal-hal yang lain, nation brand sendiri itu perlu melakukan analisis internal dan juga eksternal untuk menilai posisi kompetitifnya saat ini, yang kemudian dapat diimplementasikan strategi yang tepat untuk sasaran. Dan salah satu alat ataupun tools yang sering digunakan dalam perencanaan strategi adalah Ansos Matrix yang juga mengidentifikasikan arah potensial ataupun potensi-potensi untuk melakukan pengembangan strategi di seluruh rangkaian aktivitas dari nation branding sendiri. Dan tantangan terbesarnya adalah penjaminan kontrol, pengelolaan pengetahuan, maupun informasi, juga mengatasi perubahan, merancang struktur yang tepat, dan proses mengelola hubungan internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah potensi ke depan dari nation branding sendiri, di mana saat ini maupun masa depan itu semakin banyak negara yang juga akan menaruh perhatian dan teknik strategi nation branding karena zaman sudah berkembang dan juga banyak negara-negara yang menggunakan teknik nation branding ini sendiri yang seringkali mencuri perhatian dan pengakuan dari para akademisi, praktisi, dan pemerintah sebagai fenomena yang sangat penting. Dan pembuat kebijakan pada tingkat nasional itu seiring waktu akan lebih peduli pada kekuatan branding untuk mencapai tujuan nasional dan akan meningkatkan pemahaman juga mengenai pengelolaan reputasi negara. Kunci pembelajaran sendiri bagi negara-negara ini dalam nation branding adalah untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang akan dilakukan. Jadi tanpa adanya koordinasi pada strategi, suatu negara itu akan stagnan dan gambaran terhadap negara tersebut ataupun image dari negara akan hanyut dalam arah yang tidak jelas karena konsep soft power itu harus ditanamkan pada strategi nation branding untuk ke depannya. Jadi kesimpulan dari resume buku yang telah dilakukan adalah yang pertama, upaya negara untuk melakukan branding itu bertujuan untuk menarik turis, menstimulasi investasi di dalam dan juga mendorong ekspor. Selanjutnya adalah nation brand yang positif dan powerful itu dapat berdampak pada competitive advantage atau keunggulan bersaing dalam suatu negara maupun dengan negara yang lain. Selanjutnya adalah identitas nasional yang memegang peranan penting dalam nation branding. Lalu ada elemen budaya juga menjadi elemen yang paling penting ataupun intangible dan paling membedakan bagi setiap populasi dan juga negara. Yang terakhir adalah perancangan strategi nation brand itu juga perlu melibatkan analisis internal maupun eksternal untuk menilai beberapa ataupun posisi kompetitifnya saat ini dan juga strategi itu diformulasikan dan juga diimplementasikan. Untuk selanjutnya ada study case destination marketing. Di sini kami mengambil dua brand terkenal di Indonesia yaitu Traveloka dan Wonderful Indonesia. Yang pertama yaitu content related trend topik atau hot issue. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengapresiasi kolaborasi penyediaan layanan sentra vaksin selama 5 hari antara pihak swasta dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf.
Program di samping sangat relate dengan kondisi Indonesia sekarang, di mana Indonesia masih harus berperang melawan virus COVID ini. Traveloka berperan untuk menyediakan lokasi, merancang tata laksana yang efisien, dan menyalurkan tenaga kerja kesehatan, serta mengelola alur komunikasi dengan para calon penerima vaksin, termasuk melakukan proses identifikasi dan penyaringan awal, registrasi, serta pengundangan. Gambar di samping merupakan salah satu contoh dari brand Traveloka. Yang selanjutnya yaitu konten microblog. Pada gambar di samping merupakan bentuk konten microblogging di mana dalam postingan tersebut terdapat kata-kata yang singkat atau pendek, yaitu tidak panjang seperti artikel. Dapat diartikan bahwa microblogging adalah konten yang pendek dan singkat. Oleh karena itu, kamu tidak perlu susah-susah membuat tulisan yang panjang seperti sebuah artikel blog. Microblog bertujuan untuk memberikan informasi singkat dan padat kepada halayak. Beberapa manfaat microblog yaitu lebih mudah membuat konten, lebih cepat dipahami, dapat mengakses ke jutaan pengguna media sosial. Microblog dapat dilakukan di banyak platform media sosial, misalnya Instagram, Twitter, dan YouTube. Yang ketiga yaitu kolaborasi other brand. Gambar 1 merupakan Traveloka bekerja sama dengan Citylink bersinergi turut mendorong pemulihan pariwisata di dalam negeri yang terdisrupsi pandemi COVID. Upaya itu diwujudkan dengan menghadirkan program promo tengah tahun. Tak hanya itu, program tersebut juga memungkinkan konsumen untuk mendapatkan voucher Traveloka Eats serta potongan harga untuk pembelian keanggotaan City Sport melalui Traveloka Experience. Gambar kedua yaitu kolaborasi antara Bank Mandiri dengan Traveloka untuk memperkuat bisnis di segmen pariwisata. Kerjasama berbentuk co-branding kartu kredit yaitu Traveloka Mandiri Card. Nantinya para traveler dapat memanfaatkan berbagai keuntungan lebih untuk mengeksplorasi berbagai tujuan wisata, baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu gambar antara kerjasama Grab dengan Wonderful Indonesia. Kampanye ini merupakan lanjutan dari perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia September lalu untuk memperkenalkan Smart Tourist sebagai pendukung program Wonderful Indonesia. Kerjasama strategis dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggarisbawahi komitmen Grab bagi Indonesia yang merupakan wujud dari Master Plan 2020 Grab for Indonesia. Grab akan memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi 17 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2020 dan mempromosikan destinasi wisata terbaik di Indonesia kepada lebih dari 125 juta pengguna Grab di 8 negara. Next. Yang keempat ada kolaborasi. Kami mengambil kolaborasi antara Traveloka dan Full Color Entertainment yang menghadirkan konser perpisahan Boyzone di Jakarta. Traveloka hadir sebagai eksklusif online ticketing partner pada konser perpisahan Boyzone yang bertajuk Thank You and Good Night Farewell Tour 2019. Dan tentu saja Traveloka berkomitmen memberikan kemudahan bagi para penggemar Boyzone di Indonesia untuk memesan tiket konser secara online. Next. Yang kelima ada user generated content atau boom konsumen. Kami mengambil salah satu selebgram yaitu Riza Baihaqi. Beliau di sini user generated content atau UGC adalah konten apapun yang berisi video, gambar, ulasan yang dibuat oleh pelanggan atau pengguna yang bukan dari brand atau mereka sendiri. Sebagai salah satu bentuk digital paling otentik pemasaran dari word of mouth marketing, UGC adalah cara yang bagus untuk membuat merek sendiri lebih mudah diakses dan berhubungan dengan audiens mereka. Next. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitreza. Yang keenam ini adalah special moment, gift, atau packaging. Nah, pada gambar yang pertama, ya ini ada hampers yang ada kolaborasi dari Traveloka, dan yang kedua tuh gift voucher. Nah, dari Traveloka sendiri ini, ia membuat gift voucher dengan desain menarik seperti pada hari raya. Selain itu, juga merekomendasikan hampers untuk Lebaran.
Traveloka sendiri memberikan beberapa gift harapan untuk dapat meningkatkan daya tarik bagi pelanggan. Karena dengan begitu akan banyak masyarakat yang akhirnya tergiur menggunakan jasa dari Traveloka. Nah, pada gambar yang coklat-coklat ini, itu gambar jam itu kolaborasi antara Wonderful Indonesia dan Matoa Indonesia. Nah, ini adalah Matoa Indonesia didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Indonesia dengan melibatkan Matoa menjadi bagian branding pariwisata di Indonesia. Next. Sustainability and safe product. Nah, Traveloka di sini dengan fly worry free memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal penerbangan dengan lebih fleksibel, di mana pengguna dapat melakukan perubahan jadwal penerbangan berkali-kali tanpa dikenakan biaya reschedule tambahan. Program ini diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang memiliki rencana berpergian, terutama di tengah ketidakpastian yang mungkin saja terjadi pada saat transisi normal baru, sehingga membutuhkan fleksibilitas agar dapat melakukan perjalanan dengan tenang dan nyaman. Next. Nah, yang ke-8 ini storytelling. Kami mengambil ini dari sumber YouTube. Di play. Keadaan membuat kami tak bisa selalu bersama. Saya bekerja di Jakarta, istri merawat orang tua di Bangka. Meski sulit, saya usahakan selalu hadir di sisinya, baik di momen yang paling bahagia, atau justru di saat dia paling membutuhkan. Langsung saya pesan penerbangan tercepat. Dan demi mengejar pesawat, saya check-in online dengan Traveloka. Memang ada hal-hal yang tak bisa diubah. Tapi bersama, kami bisa saling menguatkan. Dan kini, kami sedang menanti anak ketiga. Nah, pada video yang barusan saja diputar itu dari brand Traveloka ya. Nah, itu menceritakan kalau misalnya suaminya ini perjalanan itu menjadi bagian promosi gitu dari Traveloka sendiri. Next. Nah, yang kedua ini ada storytelling dari Wonderful Indonesia yang bersumber dari YouTube. Mungkin ini nanti singkat aja ya. In life, there are moments where we feel stuck and have no idea what to do next. Don't be scared. That's normal. All we have to do is search. Sometimes, inspiration comes unexpectedly. Even from special places. Don't just enjoy the inspiration. Live it. When inspiration comes, don't hold it back. Let it flow. But don't forget to take notes so it doesn't slip by. Enjoy it for a while.
Not too much, just enough. Because in the end, inspirations exist to be shared. Nah, jadi pada video storytelling yang kedua, ya ini Wonderful Indonesia mengangkat beberapa wisata budaya, contohnya kayak Laban Bejo tadi yang dilihat, terus Pulau Komodo, Mata Poin, Mandalika, terus beberapa budaya seperti Tari Tortor. Nah, di situ menunjukkan dalam storytelling ini melakukan promosi tempat-tempat serta budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang ke-9 adalah konten TikTok. Di samping ini ada 2 konten TikTok, yang pertama dari Traveloka dan yang kedua dari Wonderful Indonesia. Konten di sini adalah salah satu tren yang dilakukan suatu brand untuk mempromosikan seperti dalam marketing destinasi, yakni Traveloka dan Wonderful Indonesia, di mana mereka membuat konten-konten bertema wisata yang ada di Indonesia untuk mempromosikan destinasi tersebut. Guys, lihat deh, berasa kayak di Hollywood ya. Batam itu terkenal mahal karena kota bisnis dan ekonomi. Tapi pas aku datang ternyata nggak juga loh. Aku kasih bocoran ya. Jalan-jalan seru nggak pakai mahal di Batam. Pertama nih, kita foto-foto di jembatan Barelang. Gratis kok. Wow, jembatannya kayak di San Francisco ya guys kalau dari atas. Kedua, cobain Ocarina Theme Park. Cuma 25.000 aja guys tiket masuknya. Kalian bisa puas tuh ngidar foto-foto dan cobain semua wahana seharian. Favorit aku sih Biang Lala. Katanya kalau sore bisa lihat sunset. Ngajak gebetan seru kali ya, hehehe. Terus lihat deh gedung-gedung apa tuh di kejauhan. Itu kota Singapura guys. Tuh lihat deh kapal-kapalnya dari jauh. Seru ya bisa ngintipin negara sebelah kayak gini. Buat ngintip kayak gini di wisata tangga 1000 ya guys. Tiket masuknya cuma 10.000. Terus pemandangannya dari atas ini juga nggak kalah loh cakepnya. Penasaran buat coba guys? Saran aku ke Batamnya beli tiket di Traveloka aja. Soalnya selain banyak promo, kalian juga bisa pilih city distancing, bundling antigen, sampai free COVID protection juga loh. Cek aplikasi Traveloka sekarang. Setelah kita lihat dari kedua ini, yang Traveloka dia mempromosikan bahwa kalau liburan ke Batam itu nggak perlu biaya mahal. Nah, jadi itu menjadi bagian dari promosi di dalam konten TikTok. Nah, pada video kedua ini, Wonderful Indonesia pada tahun lalu, pada saat Hari Kartini, ia mempromosikan bahwa banyak tempat-tempat wisata di Indonesia itu yang penuh dengan keindahannya masing-masing gitu. Lanjut. Guys, lihat deh, berasa kayak di Hollywood. Diputar aja dulu guys. Jam terbang, jam 7 sampai 9 malam. Jam terbang, ayo langsung buka handphone. You terbang, Traveloka kasih diskon. Nah, pada yang poin ke-10 ini yaitu TikTok Dance Competition. Traveloka dan Wonderful Indonesia mengadakan kompetisi dance kreatif melalui TikTok dengan hadiah menarik. Nah, di sini Traveloka mengadakan Traveloka Jam Terbang.
Nah, jadi beberapa pengguna TikTok itu ikut mempromosikan. Di situ Traveloka juga ikut memberikan hadiah yang menarik di situ supaya masyarakat itu juga tertarik mengikuti kompetisi tersebut. Nah, pada yang Wonderful Indonesia itu ada juga dance competition dengan hadiah menarik berupa uang tunai. Begitu. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.